Barudak, kalian butuh hiburan, butuh asupan ngakak berkualitas. Jika iya, kalian harus nonton film ini sampai habis. Karena di film ini ada Pak Andre, Pak Indro, Pak Jegel, Pak Rigen, Jirayut, dan artis kocak lainnya. Hehe. Ini dia film Kang Mak. Di awal film terlihat istri Mak yang sedang pembukaan 4 menuju melahirkan. Apakah ia akan selamat? Jawabannya ada di ending film. Lalu scene berpindah kepada para tentara yang sedang berperang melawan musuh di medan pertempuran. Dengan gagah berani mereka berjuang demi membela tanah kelahirannya. Namun di sisi lain mereka juga harus mempertahankan nyawa mereka demi bisa selamat dan pulang untuk anak istrinya yang menunggu kedatangan mereka di rumah. Saat sedang dalam pertempuran, Bang Jegel tertembak hingga harus dijambak dan diseret mundur oleh Mak demi menyelamatkan nyawanya. Rigen juga dicekik oleh Mak demi melindungi nyawanya. Lalu ia menarik kaki Bang Supri hingga kepalanya mantul-mantul di tanah. Semua itu ia lakukan demi melindungi seluruh sahabatnya yang ikut di dalam medan pertempuran. Kemudian terlihat hanya Mak yang masih berdiri kokoh saat di kegelapan malam. Ia tertembak di bagian perut hingga berteriak menyebut nama istrinya. Dasar Mak. Ternyata kejadian itu hanya mimpi belaka. Karena pas terbangun, terlihat mereka masih di medan perang dan untungnya teman-temannya masih selamat. Esok harinya mereka telah menyelesaikan tugas dan akan kembali pulang ke kampung halamannya. Terlihat hanya ada satu perahu di sana. Mak meminta rombongannya dipulangkan terlebih dahulu karena hanya dia satu-satunya yang telah beristri. Setibanya di kampung Mak, teman-temannya merasa aneh kenapa di kampung ini terlihat sangat sepi sekali. Hingga sampai di rumah Mac, bapak supir perahu itu buru-buru meninggalkan mereka seperti orang ketakutan hingga teman-teman Mac kembali merasa keanehan. Kemudian Mac yang sangat rindu kepada istrinya pun langsung mencari sang istri ke setiap ruangan. Sang istri muncul dari belakang rumah lalu menepuk pundak Mac dan rasa rindu mereka pun langsung terlampiaskan. Melihat sang istri sudah tidak hamil lagi, Mak bersedih dan guling-guling mengira istrinya telah keguguran. Lalu istrinya memberitahukan bahwa anaknya telah lahir. Dengan rasa bahagia, Mak langsung menggendong anaknya. Anak itu diberi nama Capung. Hingga teman-teman yang mendengar itu langsung ngakak brutal di sana. Mak mengenalkan istrinya yang bernama Ming dan menceritakan bahwa dulu Ming yang sangat cantik ini pernah memenangkan perlombaan Miss Kecantikan Kampung Legok Hangser ketika masa muda. Bahkan ia pernah juara lomba cosplay jadi Putri Duyung selama musim hujan berturut-turut. Malas mendengar cerita Mak, Supri mengatakan bahwa supir perahu telah kabur meninggalkan mereka. Kemudian Mak mengajak mereka untuk menginap saja di rumahnya. Semakin larut mereka tidak ingin mengganggu Mak yang sedang icip-icip serambi Eming hingga mereka berempat memutuskan untuk menginap di rumah kosong di seberang rumah Mak. Singkat cerita, ketika mereka sedang tidur, tiba-tiba Rigen terbangun oleh sosok mengerikan di depan pintu. Namun saat Indro terbangun, yang ia lihat hanyalah bayangan burung. Lalu Jegel terbangun, yang Jegel lihat hanyalah bayangan anjing. Saat Supri terbangun, ia mengatakan itu bukan bayangan anjing ataupun burung, tapi itu adalah bayangan setan. Sontak mereka semua ketakutan. Yang lebih sialnya lagi adalah ternyata itu hanya mimpi Supri di siang bolong. Mimpi lagi. Saat waktu semakin siang, Mak memanggil teman-temannya untuk menemaninya belanja ke pasar. Saat sudah berkumpul, tidak ada satupun yang mau mendayung perahu, hingga Mak memanggil seorang ojek perahu untuk mengantarkannya. Namun karena rumah Mak terkenal angker, ojek perahu itu malah ogah dan ngabret meninggalkan mereka semua dengan cara menarik mundur perahunya.
Terpaksa mereka harus mendayung perahunya sendiri. Saat akan pergi, terlihat Ming memandang mereka yang akan pergi. Namun ketika Supri melihatnya lagi, dengan sekejap mata, Ming telah menghilang, membuat Supri menjadi merasa heran. Di pasar, seorang pria mengumumkan bahwa Mak sudah kembali ke kampung mereka, membuat para warga merasa ketakutan. Mak yang belanja sayur di sebuah warung malah dikasih gratis oleh si tukang warung yang merasa sangat ketakutan, hingga membuat teman-teman Mak menjadi sangat heran akan tingkah laku para warga di pasar tersebut. Saat mereka akan membeli kopi, terlihat pelayan yang seperti seorang dukun malah membaca mantra dan menyemburkan air mantra kepada mereka semua, lalu menuduh mereka adalah hantu yang gentayangan di siang bolong. Mendengar itu, mereka merasa tersinggung. Namun tukang kopi itu lagi-lagi mengatakan hal aneh dengan mengatakan bahwa istrinya Mak Ming itu telah lama meninggal. Jika kalian tidak percaya, maka intip saja Ming dari palangkakannya. Bukannya marah, Mak malah tertawa dan mengira bahwa wanita itu hanyalah omong kosong belaka. Setibanya di rumah, Supri menyatakan bahwa pantas saja para warga takut kepada kita karena kita telah tinggal bersama setan. Karena Supri tadi pagi melihat Ming yang tiba-tiba menghilang dari pandangannya dalam sekejap mata. Merasa penasaran dengan omongan tukang kopi dan perkataan Supri, Rigen memutuskan untuk membuktikan sendiri kebenarannya. Namun bukannya mengintip dari palangkakannya sendiri, ia malah mengintip palangkakan Ming yang mulus behenol montok. Alhasil, ia tidak bisa membuktikan apapun. Saat sedang membicarakan Ming, terlihat Mak datang dan sudah mendengar percakapan mereka. Ia tersinggung jika ada yang mengatakan istri dan anaknya adalah setan. Takut Mak semakin marah, Indro langsung menggendong anak Mak dan mengajaknya bermain. Namun ternyata itu hanyalah hayalan Indro saja, karena Mak yang asli terlihat baru keluar rumah sambil masih menggendong anaknya. Seketika itu Indro langsung kaget dan ketakutan, ternyata yang ia gendong adalah pelepah pisang. Kemudian scene berpindah kepada Jegel dan Rigen yang sedang bertengkar mempermasalahkan tai dan ngising. Lalu saat Jegel akan ngising di hutan, tak sengaja ia menemukan benda aneh. Pas Jegel periksa benda itu, ternyata itu adalah cincin di tangan mayat yang sudah tinggal tengkorak, hingga Jegel ketakutan dan berlari dari tempat itu. Ia tidak jadi ngising. Saat sedang ngabret tidak sadar ia menabrak sarang lebah hingga membuat lebah menyengat seluruh muka Jegel, membuat Jegel teriak histeris. Suara teriakan Jegel terdengar oleh teman-temannya. Saat mereka menemukan Jegel, terlihat muka Jegel yang membengkak akibat sengatan lebah. Hehe, kocak. Saat malam tiba, Ming menghidangkan makan malam untuk keluarga dan teman-temannya. Namun betapa kagetnya mereka karena melihat makanan yang dihidangkan oleh Ming adalah belatung, cacing, dan dedaunan kering. Akan tetapi, Mak yang sudah gila cinta pada Ming, Mak melihat makanan itu adalah makanan mewah paling enak sedunia. Takut Mak dan Ming tersinggung, mereka mau tidak mau harus memakan makanan tersebut. Hingga ketika Mak pamit ke belakang hendak mengambil buah durian, dengan garangnya Ming menatap tajam mereka semua. Ming langsung mengambil belatung dan melahapnya dengan rakus. Indro yang ketakutan izin keluar untuk mengangkat jemuran, namun kedua temannya juga ikut kabur. Tersisa Jegel yang telat sadar. Ia baru ngabret tanpa alasan setelah melihat ketajaman mata dari Ming. Mereka memutuskan untuk kabur menggunakan perahu, namun karena panik mereka malah memutar dayung tersebut hingga berputar-putar di tempat saja. Ming yang tidak ingin mereka kabur langsung menghampiri dan mengatakan bahwa mereka jangan lagi mengganggu kebahagiaan keluarganya kalau mau aman. Setelah mereka berjanji tidak akan mengganggu keluarga Ming, barulah mereka bisa pergi dari situ. Sesaat kemudian Mak menghampiri mereka dan merasa kecewa karena mereka pergi tanpa pamit, meninggalkan acara makan malam keluarganya. Lalu mereka berkata,
Mereka sangat merasa ketakutan kepada istrinya Mark yang sudah menjadi hantu. Mendengar hal itu semakin membuat Mark marah dan menyuruh mereka semua pergi dari kampungnya. Dan dia akan membuktikan sendiri kepada semua warga bahwa istri dan anaknya bukanlah setan. Singkat cerita, Mark mengajak istrinya pergi ke pasar malam. Kemudian istrinya ditabrak oleh seorang bocil sampai balon yang dibawanya terhempas ke udara. Mark yang melihat itu tidak dapat meraih balon hingga menenangkan bocil itu dan akan membelikan balon yang baru. Namun dengan kemampuan hantu Eming, terlihat ia sudah memegang balon yang terbang tadi dan mengembalikan kepada si bocil itu. Mark merasa heran balon yang tidak bisa ia raih tiba-tiba berada di tangan istrinya. Tak ingin merusak kebahagiaan mereka, Mark segera mengajak Eming untuk menaiki wahana pasar malam satu per satu. Sementara itu, teman-teman Mark mendatangi dukun tukang kopi untuk meminta bantuan agar menyelamatkan Mac dari hantu Eming. Sang dukun memberikan mereka kopi sakti, lalu berpesan jika kalian bertemu Eming, lempar saja kopi itu ke mukanya, maka hantu itu akan merasa kesakitan. Saat mereka akan pulang, dukun itu meminta bayaran, namun mereka tidak ada yang punya uang. Hingga dukun itu meminta salah satu dari mereka untuk menciumnya saja sebagai pengganti uang. Karena tidak ada yang mau, dukun ini memilih Indro sampai bengit Indro perong oleh cap bibir si dukun. Setelah itu, mereka pergi mencari Mac. Kembali kepada Eming, terlihat mereka akan masuk ke wahana rumah hantu. Sampai di dalam, Mark diculik oleh teman-temannya yang sudah menunggu kedatangan Mac. Lalu Eming yang merasa kehilangan suaminya langsung mencari Mac di setiap ruangan rumah hantu itu. Terlihat teman-teman Mac yang akan membawanya pergi merasa keheranan karena tiba-tiba pintu di rumah hantu itu terkunci dengan sendirinya. Mereka langsung menjalankan strategi lain dengan berpura-pura menjadi bagian dari rumah hantu itu seperti menyamar menjadi hantu. Kembali kepada Eming yang sedang mencari Mac, terlihat para hantu yang sering menakuti pengunjung malah ketakutan ketika didekati oleh Eming. Dan ketika penyamaran teman-temannya sebagai hantu mulai didekati oleh Eming, mereka juga ketakutan setengah modar. Tak ingin ketahuan, mereka segera kabur dan membawa Mark. Saat di tengah pelarian itu, mereka melihat hantu wewe gombel. Mengira itu adalah Eming, jagal meminta ampun pada hantu itu, mengira Eming telah menunjukkan wujud aslinya. Namun saat hantu itu membuka topeng, ia berkata bahwa dirinya bukanlah Eming. Lalu ia curhat kenapa di kampung ini tidak ada yang takut kepada dirinya, dan memohon kepada mereka untuk kali ini merasa takut kepadanya. Saat mereka berpura-pura takut pada wewe gombel tersebut, ia tetap saja kecewa dengan mereka karena ketakutan mereka sangat kocak dan dibuat-buat. Saat mereka berbalik, di situ sudah ada Eming yang marah dengan tatapan yang sangat tajam. Kali ini mereka benar-benar merasa ketakutan. Dengan tangan gemetaran, mereka melemparkan kopi yang diberikan dukun tadi. Melihat Eming tidak mempan dengan kopi itu, mereka segera kabur dari situ hingga menerobos dinding rumah-rumahan hantu tersebut. Saat sedang kabur ke dalam hutan, mereka langsung membuka ikatan dan lakban di tubuh si Mac. Lalu Jagal mengungkapkan bahwa Eming dan anaknya adalah setan. Untuk itu, Mac harus segera meninggalkan Eming demi keselamatan Mac sendiri. Tak lama kemudian, muncul sosok perempuan membelakangi mereka. Pas lagi takut-takutnya, ternyata itu adalah seorang pria yang hendak ngompol di tengah hutan. Kemudian Mac yang tidak percaya kepada mereka langsung bergegas mencari istrinya. Sesaat kemudian terdengar suara jeritan Mac, dan saat mereka menghampiri Mac, terlihat luka tembakan Mac saat pertempuran tempo dulu masih belum sembuh juga. Tetapi mereka yang tolol dan bodoh ini malah berpikir yang aneh-aneh, mengira Mac adalah hantu. Si Supri menaburkan kopi yang diberikan si dukun. Saat Mac merasa kesakitan, mereka kabur mengira Mac adalah hantu yang sebenarnya. Padahal sudah jelas Mac kesakitan karena luka tembak yang terkena oleh bubuk kopi. Aduh, celal. Setelah meninggalkan Mac, mereka malah kepikiran untuk menolong Eming karena mereka berpikir jika Mac adalah hantu yang sebenarnya, maka Eming adalah manusia biasa saja.
dan bisa dicocok tanami oleh mereka. Sampai di rumah Ming, Regen dan Jegal mengajak Ming segera pergi. Ia juga meminta maaf kepada Ming karena selama ini telah menuduh Ming adalah hantu. Akhirnya mereka bergegas membawa Ming dan anaknya dengan perahu dayung. Saat di tengah perjalanan, perahu yang kecil kelebihan muatan hingga perlahan perahu itu mulai tenggelam. Si Supri yang kocak dan konyol ini malah tidak sengaja membuang pendayung perahu hingga mereka kebingungan cara melajukan perahunya. Di seberang sungai, Meg datang dan berkata jangan membawa anak dan istrinya pergi. Saat Meg hendak mendekati mereka, perlahan badan Meg masuk dan tenggelam ke dalam air. Saat timbul ke permukaan, Meg meminta tolong karena kakinya yang kram. Kemudian Meg meyakinkan teman-temannya bahwa dirinya bukanlah hantu sambil menunjukkan cincin kawin yang sudah dijadikan kalung. Lalu mereka kebingungan siapa setan sebenarnya. Saat itu Supri memberanikan diri menengok ke belakang lewat selangkangannya hingga terlihat bahwa Ming adalah setan yang sebenarnya. Mereka semua berlari meninggalkan Ming. Hingga di tengah hutan, Meg yang masih belum menerima kenyataan kalau Ming adalah setan tetap ingin kembali kepada anak dan istrinya, membuat teman-temannya memukuli Meg, berharap Meg akan sadar dan menerima kenyataan ini. Lalu mereka menghampiri dukun Andre yang terkenal sakti mandraguna di kampung itu. Mereka meminta bantuan untuk melepaskan temannya bernama Meg dari tipu daya Ming yang sudah menjadi hantu. Dukun itu langsung menerima mereka karena ternyata dukun Andre ini juga dendam kepada hantu Ming. Dulu dukun Andre memiliki saudara kembar, tapi sekarang ia tinggal sebelah karena saudara kembarnya telah dibunuh oleh hantu Ming. Saat dukun Andre memasukkan roh saudara kembarnya ke dalam raganya, ternyata saudara kembar dukun Andre itu adalah dukun wanita si penjual kopi. Dukun Andre memberikan peralatan tempur kepada mereka untuk melawan hantu Ming, seperti kopi, ketan, kembang setaman, pedang kayu, dan usus ayam cemani yang akan dijadikan pagar supaya hantu itu tidak bisa menyerang mereka. Setelah semuanya beres, setan Ming pun datang. Dukun Andre meminta agar semuanya tidak mundur. Dukun Andre menyuruh Supri melempar ketan hitam hingga hantu Ming terpental. Kemudian Meg sadar saat Ming akan mengambil Meg, si Regen langsung menyiram kembang setaman membuat si Ming kesakitan. Melihat itu membuat Meg marah karena teman-temannya menyakiti istrinya. Regen mengatakan bahwa istrinya adalah hantu jahat karena telah membunuh saudara kembar dukun Andre. Ming sangat marah karena telah dituduh membunuh. Melihat Ming sedang marah-marah, Jegal hendak memukul Ming menggunakan pedang kayu. Namun karena nyali Jegal ciut, ia malah balik lagi. Setelah mengumpulkan nyali, Jegal kembali dan memukul Ming hingga Ming menghindar dan menempel di tembok seperti jam dinding. Saat semua serangan tidak mempan terhadap Ming, dukun ini mengeluarkan jurus terakhirnya yang sangat ampuh, yaitu ceramah no jutsu. Akhir ceramah no jutsunya, ia mengatakan ingin berdamai saja dan akan pergi, tidak mau mencampuri urusan keempat orang ini. Dasar dukun PA, begitulah isi pikiran Ming. Dirasa tidak ada lagi dukun yang menghalanginya, Ming mengeluarkan jurus Rinai Tensei, membuat pintu dan jendela tertutup dan membuat lilin mati semua. Saat lilin kembali menyala, terlihat mereka semua sudah diikat oleh Ming. Saat Ming akan mencekik mereka, Mak memohon agar Ming tidak mencelakai teman-temannya. Mak menyuruh Ming untuk membunuh dirinya saja agar Mak bisa hidup bersama dengan Ming di alam hantu. Mendengar itu, Ming langsung ingin membunuh Meg. Namun bukannya mencekik, ia malah mengusap air mata Meg dan tak tega membunuh suaminya sendiri. Di sini Meg mengungkapkan fakta yang sebenarnya bahwa ia sudah tahu dari dulu bahwa Ming dan anaknya sudah mati. Karena Meg pernah melihat sendiri dari bawah palangkakannya. Meg juga pernah melihat bangkai Ming yang sudah mengering di hutan. Meg tahu Ming mati karena tidak ada yang menolong Ming saat akan melahirkan. "Oh, istriku yang malang," kata Meg. Selama ini ia berpura-pura tidak tahu karena ingin menjaga perasaan Ming.
dan ia terpaksa memakan makanan yang disuguhkan Ming seperti belatung, cacing, dan ulat karena cintanya yang begitu besar kepada Ming. Mengetahui hal itu membuat Ming bersedih karena begitu besarnya cinta Meg kepada Ming hingga ia memberanikan diri untuk hidup bersama hantu. Mendengar fakta tersebut membuat teman-temannya terharu hingga mereka semua memutuskan untuk ikut hidup bersama hantu Ming hingga mereka berlima pun berpelukan. Film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Kokolopot pamit, capek ngabacot, akan seduh kopi. Bye bye.